Pecu, pecu, pecu. Halo, ya ini Jody Ibrahim. Channel ini bahas putar pemain Indo yang main di luar dan bahas timnas atau bola Asia secara umum lah. Ya ini timnas Indonesia resmi ngumumin total 26 pemain yang akan siap berperang nih di Piala Asia di Qatar di awal Januari tahun ini, di mana pertandingan bakal digelar semingguan lagi lah. Ya ini pertandingan Piala Asia udah mendekati beberapa hari lagi dan Indonesia udah resmi ngumumin ya sebanyak 26 pemain. Sebenarnya bukan Indo aja, ini timnas di Piala Asia juga yang lain udah resmi ngumumin 26 pemainnya di Piala Asia. Ya ini daftar list pemainnya di database-nya website Piala Asia AFC Asian Cup musim ini. Ini merilis beberapa pemainnya ya, timnas-timnas di Piala Asia. Ya dari kiper sendiri ini masih sama ya, posisinya sama kemarin. Ini masih ada 3 kiper, yaitu Muhammad Riyandi, Hernando Ari sama Syahrul Trisna ya. Ya Syahrul Trisna yang bermain penuh kemarin lawan Libya di mana dikalahin 0-4. Dan Hernando Ari juga bersama timnas juga ini ya cukup sering bermain. Ini bermain lawan Filipina dan uji coba lawan Argentina ya. Ya itu pertandingan Hernando. Dan ini sebenarnya ini Riyandi yang mungkin yang paling jarang bermain ya di timnas senior, yang paling nggak kelihatan. Ya sebenarnya pemanggilan nggak dipanggilnya Nadeo juga cukup mengagetkan ya, karena ya Nadeo ini sekalinya starter sekalinya nggak bermain, beneran nggak bermain banget ya, nggak dipanggil. Tapi ya itu balik lagi ke hak prerogatif coach STY. Dan ini di barisan back ini Elkan Bagot, Jordi Amat dan Sandy Walsh sama Justin Hapner yang bermain di luar ini yang dipanggil. Ya ini Pratama Arhan sama Shane Patinama baru resmi cabut dari klubnya masing-masing ya. Pratama Arhan dari klub Jepang Divisi 2 Tokyo Verdy dan Shane Patinama dari klub Liga Utama Norway yaitu Viking FK. Ya ini barisan defender dari timnas Indonesia senior, dimana ini yang nggak bermain kemarin tuh Asnawi ya, Asnawi Sandy Walsh. Ini kalau Asnawi kayaknya dia masih ada cedera ringan, kata asisten coachnya Nova Arianto. Dan ini susunan pemain tengahnya, ini tengahnya diisi sama yang main di luar nih. Ini Marcelino yang main di Liga 2 Belgia, dan ada juga Sadil yang main di Sabah Liga Utama Malaysia, dan Ivar Jenner nih yang banyaknya main di Jong Utrecht, main di Divisi 2 Belanda. Ya sebenarnya dia pernah berada di benchnya di FC Utrecht waktu di Eredivisie ya, cuman ini dia belum dapat kesempatan main nih di tim utamanya. Ya ini barisan lini tengah timnas senior. Ini semuanya udah bermain ini kemarin di laga lawan Libya di babak pertama dan kedua. Ya ini STY kemarin hampir ya nurunin hampir semua pemain ya. Total ada 21 pemain yang main kecuali Syahrul Trisna yang bermain penuh kemarin lawan Libya. Ya ini lagi eksperimen nih, kemarin lawan Libya di uji coba pertama. Dan ini sisi penyerangannya diisi sama Dimas Derajat, Rafael Strike, Hoki Caraka, Ramadan Sananta sama Dendi nih. Ya ini Hoki Caraka ya pemain yang paling muda ya. Ini pemain yang paling muda, kayaknya lebih muda dari Marcelino nih. Ya ini memang bermainnya belum cukup matang ya. Tapi ya ini bisa jadi pengalaman buat dia nih, nambahin pengalaman buat Hoki Caraka. Ya ini yang bermain di luar Rafael Strike di ADO Den Haag juga sebenarnya dia jarang bermain ya. Ini dia lebih banyak sering main di ADO Den Haag U21 di Liga Belandanya U21, dan di tim utamanya lebih sering di bangku cadangan. Terakhir main di tim senior ADO Den Haag tuh kalau nggak salah 3-4 bulan lalu lah.
jadi cukup lama. Ya ini barisan penyerang ada sekitar 5 pemain ya. Dan dari total 28 pemain, nah ini ada 2 pemain yang udah dilepas yang nggak lanjut buat main di Piala Asia. Ya ini ada Malaysia. Dia bermain lawan Libya kemarin di babak kedua. Sebenarnya dia nyetak peluang ini peluang shot on goal di mana tendangannya masih bisa di tepis kiper Libya dan mengenai tiang gawang dan gagal dimaksimalin jadi gol sama pemain timnas Indonesia di uji coba perdana kemarin. Ya ini pemain Borneo FC ini terbilang udah 30 tahunan nih dilepas dan gak lanjut main di Piala Asia. Dan ya ini Arhan Fikri, salah satu gelandang muda yang cukup potensial juga yang bermain di Arema ini. Ini juga dirilis juga nih, dilepas dari timnas senior buat bermain di Piala Asia. Jadi ada Malis sama Arhan Fikri yang resmi dilepas dan ya timnas resmi akan bermain di Piala Asia 8 harian lagi dengan skuad berjumlah 26 pemain. Ya ini 2 pemain yang dilepas dan bakal ada uji coba lagi besok ya lawan Libya. Ini pertandingan besok nih bakal didaftarin nih buat FIFA friendly match. Jadi ini pertandingan besok bisa dapat poin dan besok kayaknya udah semakin mulai serius ya eksperimennya. Kemarin kan bisa sampai nurunin total 21 pemain ya. Tapi di laga FIFA friendly match besok ini mungkin bisa ngeganti pemain total 6 pemain lah. Udah nggak bisa sebanyak kemarin ya total ngeganti pemainnya. Dan ini uji coba kedua lawan Libya ini bakal semakin serius nih eksperimennya ST ya, kayaknya sih bakal semakin matang lawan Libya di pertandingan besok. Komposisi skuad ST udah bakal dimatengin buat laga uji coba besok sebelum ada uji coba terakhir lawan salah satu tim terkuat di Asia ya, lawan Iran. Ini bekal buat lawan Irak selanjutnya nih. Ya selang beberapa hari lawan Irak di turnamen sesungguhnya yaitu di Piala Asia ya. Ya ini formnya semoga semakin nanjak ya dari uji coba ke uji coba selanjutnya dan peaknya semoga di turnamen Piala Asia nanti ya di bulan Januari tahun ini. Ya, Indonesia bakal lawan Libya di stadion yang sama di lapangan Deluxe gitu di kota Antalya, Turki. Ini Indonesia bakal lawan Libya. Kemarin habis kalah dengan skor 0-4 ya, dan kemarin memang tampaknya STY eksperimen total ya, dimana kemarin bisa nurunin sebanyak 20-an pemain dan laga besok udah gak bakal bisa nurunin 20-an pemain. Udah bakal semakin matang lawan Libya, dimana jadwal bermain masih sama jam 8 malam waktu Indonesia Barat dan bakal disiarin di Indosiar ya. Ya bagi yang mau nonton di Indosiar nih uji cobanya. Ya ini tinggal sisa 8 hari lagi nih resmi nih buat Piala Asia di Januari tahun ini. Ini timnas bakal lawan Irak perdana, terus selanjutnya lawan Vietnam dan terakhir lawan Jepang ya di grup Piala Asia. Ya ini sebenarnya kalau untuk lolos ini sebenarnya ada kemungkinan ya. Ini seenggaknya sepahit-pahitnya dapat peringkat ketiga terbaik, karena peringkat 3 terbaik kalau nggak salah ada 4 tim terbaik yang bisa dipilih buat lolos ke fase selanjutnya. Jadi ya semisalnya Indonesia kalah sama Irak atau Jepang dengan skor yang nggak telak amat ya, dan lawan Vietnam bisa menang dengan skor tipis, masih ada kans gede buat lolos ke fase selanjutnya ya. Karena ya peringkat 3 terbaik dipilih 4 tim yang poinnya terbanyak. Jadi ya sebenarnya kalau menang lawan Vietnam, asalkan nggak kalah telak juga ya sama Jepang atau Irak ya. Ya kalau udah kalah 3-3-nya sih ya udah pupus sih buat lolos fase selanjutnya. Ya ini semoga berhasil timnas. Ya, seenggaknya bisa dapat 3 poin lawan Vietnam walaupun kalah lawan Irak sama Jepang. Ya asalkan nggak kalah dengan skor yang sangat telak ya. Oke, itu dia resmi ada 26 pemain yang bakal main di Piala Asia. Jadi itu aja ya, ini moga good luck dah buat timnas senior. Oke, thank you.